Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelumnya pasti pada belum kenal sama saya. Kita kenal dulu ya. Saya Rahmat Maliki dari tim teaching Universitas Indraprasta PGRI. Saya atau kami tidak sendiri. Saya ada rekan saya bernama Bapak Robi, dan sebelah sini ada Pak Fahru Roji. Oke. Sebelum kita mulai kelas kita hari ini, kita lihat dulu di kolom-kolom kita ada sampah atau bekas kertas yang berserakan. Kita buang dulu ke tempat sampah agar kelas kita rapi. Karena kerapian itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita rapi, nyaman, insya Allah pelajaran yang kita pelajari akan dengan mudah masuk ke dalam pikiran kita. Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapat nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas siapa? Agus. Oke, Agus, silakan bimbing doa, Agus. Doa selesai. Oke, saya belum kenal sama kelas ini ya. Nama-namanya anak-anaknya. Kayak lucu-lucu sekali anak-anaknya ya. Nama pertama Muhammad Nur Hasanto. Oh iya, kamu yang sana ya. Intan Lestari. Oke. Budi Budiman. Oh iya. Oke. Mala Nurbaiti. Mala, mana ada Mala? Kemana dia? 3 hari udah gak masuk. Mungkin dia pulang kampung kali ya, cuman nggak ngasih kabar. Oke, untuk kelas kita yang tidak masuk hanya Mala Nurbaiti. Oke, sebelumnya di masa yang seperti ini, masa pandemi, banyak sekali keluhan masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kita harus tetap jaga kesehatan dengan sarapan, pola hidup sehat, terus makan yang teratur. Oke, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya udah ada yang tahu tentang kewirausahaan? Budi, tahu tentang kewirausahaan? Dagang. Oke, dagang. Siapa lagi? Intan, usaha kewirausahaan itu apa ya? Apa udah tahu? Ya benar. Benar semua yang kalian jawab di sini. Kewirausahaan itu tentang perdagangan. Jadi di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang para pekerja yang di PHK, banyak yang jadi pengangguran. Dengan dampak seperti itu pasti banyak dampak yang negatif. Orang-orang pada nekat untuk mencari duit itu dengan segala cara, dengan mencuri. Pokoknya apa aja yang penting mereka mendapatkan duit untuk kelangsungan hidup mereka. Maka dari itu wirausaha itu salah satu solusi yang positif lah. Ketika kita menjalankan wirausaha, kita menjadi seorang usaha, kita bisa membuka peluang buat orang lain juga, buka sebuah lapangan pekerjaan buat tetangga-tetangga kita yang sedang PHK. Benar, dengan wirausaha kita harus benar-benar gigih, benar-benar serius, benar-benar berani mengambil risiko. Itu adalah jiwa seorang wirausaha. Jadi semua orang berhak wirausaha, mau kecil, mau tua, mau muda. Kalau dia punya jiwa dan keterampilan yang baik, maka dia positif bisa melakukan kewirausahaan. Oke, selanjutnya mungkin nanti akan lebih diperjelaskan oleh rekan saya bernama Bapak Robi. Silakan Bapak Robi. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat hari ini? Ya, tetap harus semangat ya. Walaupun di luar sana ada virus, ada pandemi, kita harus tetap semangat ya. Walaupun bagaimanapun, kita harus tetap jaga kesehatan ya di sini ya. Oke, perkenalkan nama saya tak perlu lupa tadi ya. Nama Bapak itu adalah Robi. Bapak panggil aja Bapak Robi ya. Oke, sebelum Bapak lanjut, coba lihat dulu
Oh, di sana masih ada yang main HP. Tolong HP-nya tutup dulu. Nah, kita tetap harus fokus belajar ya. Yang lain, oke, Bapak senang sudah rapi semuanya. Oke, Bapak ingin bertanya di sini. Di sini semua anak-anak membutuhkan uang atau tidak? Oh iya, pasti ya. Semua orang pasti membutuhkan uang. Nah, bagaimana caranya mendapatkan uang? Hanya ada dua caranya. Pertama, kita bekerja dengan orang lain, terus kita mendapatkan penghasilan berupa uang. Yang kedua, kita bekerja sendiri, berusaha sendiri untuk mendapatkan penghasilan berupa uang juga. Nah, mungkin dikarenakan kalau kita harus mencari kerja di luar sana, kita harus berusaha mencari kerja lebih dulu. Tetapi kalau kita punya inovasi untuk bekerja sendiri, kenapa tidak? Ya, bekerja sendiri biasanya dikenal dengan wirausaha atau kalau dalam bahasa Inggris itu entrepreneur. Nah, kalau di Indonesia ini ada banyak contoh. Ada yang kenal dengan si anak singkong. Hah? Anak suka singkong. Bukan ya. Jadi anak singkong itu julukan untuk Bapak Hairul Tanjung. Hairul Tanjung ini siapa ada kenal? Ya, betul, Ahmad. Itu adalah pemilik Trans TV dan Trans 7, atau lebih lengkapnya dengan City Corporation. Jadi si Bapak Hairul Tanjung ini terkenal dengan anak singkong karena dulunya memang dia orang susah ya. Tiap hari makan singkong, betul. Jadi dia pergi untuk mencari usaha, bekerja dengan orang lain, dia tidak puas, kemudian dia berusaha menciptakan perusahaan sendiri dan akhirnya sampai sekarang sukses ya. Ada lagi siapa? Ada yang kenal terus Lion Air? Ya, siapa yang nggak kenal Lion Air? Pemiliknya adalah yang kenal? Betul, Anita. Bapak Rusdi Kirana ya, Rusdi Kirana. Dulu dia hanya jualan tiket pesawat. Sekarang dia sudah punya ratusan pesawat. Luar biasa, luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena mereka mempunyai yang pertama itu jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha itu yang pertama itu harus berani mengambil resiko, harus mempunyai inovasi, harus memiliki semangat kerja yang tinggi. Ya, oleh karena itu, marilah kita contoh-contoh beberapa orang-orang yang sudah sukses di sana untuk kita jadikan sebagai panutan untuk kita dalam berwirausaha nanti. Pernah ada pepatah, where is the will, there is a way, ya, di mana ada keinginan, sana ada jalan. Ya. Jadi apa? Yang pertama kita keinginan dulu. Kalau sudah ada keinginan, kita kumpulkan semangat, kemudian kita di sana akan mendapatkan jalan. Dari mana saja jalan pasti ada. Ya, demikian dari Bapak seperti itu. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Fahrul Raji. Waktunya dipersilakan Pak Raji. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelumnya udah kenal nama saya? Masih ingat nama saya siapa? Ya, nama saya Pak Muhammad Fahrul Raji. Sering dipanggilnya Fahrul. Panggil aja Pak Fahrul, jangan panggil Pak Oji ya. Kalau panggil Pak Oji, saya takutnya nggak nengok. Soalnya saya nggak pernah dipanggil Pak Oji, panggilnya seringnya Pak Fahrul. Oke, di belakang Budi, palanya jangan di meja, duduknya yang tegak dong. Jangan lemas, masih pagi soalnya. Nah, kan begitu kelihatan gantengan. Oke, tadi udah dapat sampaikan oleh dari Pak Rahmat Maliki dan Pak Robi. Oke, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari tadi dapat dari Pak Rahmat Maliki dan Pak Robi. Agus bisa? Intan? Oke, mungkin di sini masih pada malu-malu ya. Di sini apa takut salah? Di sini kita semuanya pada belajar, tidak usah takut salah, karena belajar ingin maju. Oke, apa yang dikatakan oleh Pak Rahmat Maliki dan Pak Robi Sanjaya? Di sini kita
emang harus bisa berwirausaha. Karena di dalam ada virus ini, COVID ini, yang para pekerja aja pada di PHK, pada di keluar-keluarin, dia pada bingung mau nyari kerja apa. Akhirnya dia pada terjun berwirausaha. Dia berjualan di tempat orang lain mencari barang, lalu dia usaha lagi lewat media sosial. Itu hasil-hasilnya yang dia kumpulkan, dia tabung lagi, dia lebih banyak lagi untuk membeli barang-barangnya. Nah, jadi kalian di sini masih sekolah juga bisa sambil usaha, uang jajannya ditabung-tabungin. Ntar udah berkumpul duitnya, kita tabungin, kita belanjain untuk usaha. Nanti kalau udah lulus sekolah, nanti kalian bisa usaha membangun diri sendiri untuk lebih gede lagi, membuka ruko, itu lebih bagus lagi. Jadi kalian harus maju lagi. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukup sekian untuk pada pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi pertemuan di hari berikutnya. Di materi itu tentang kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan akan kita jelaskan lebih mendalam lagi. Kewirausahaan itu apa? Caranya bagaimana? Itu akan kita jelaskan semuanya lebih mendalam. Kalau kalian ingin tahu dulu apa kewirausahaan, boleh kalian searching di Google. Apa itu kewirausahaan? Cari-cari dulu. Nanti kalau ada yang kalian belum paham, hari berikutnya pertemuan kita akan kita jelaskan dulu. Ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja pada kita. Oke, semuanya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Berdoa. Said. Oke, dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.